Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita senantiasa bahagia dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada video kali ini sifatnya cukup santai karena konteksnya ialah sharing experience atau cerita pengalaman pribadi dari saya sendiri akan bagaimana menghadapi pelayanan birokrasi yang telah saya alami di lembaga negara. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dahlia, mahasiswi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Baik, teman-teman tahu kan apa itu birokrasi? Yap, birokrasi adalah tindak lanjut dari hukum tata negara yang berbicara mengenai prosedur yang efektif dan efisien, didasari teori dan aturan yang berlaku. Dalam bahasa Inggris, birokrasi disebut bureaucracy, di mana bureau berarti meja dan curtain berarti kekuasaan. Jadi, birokrasi berarti kekuasaan yang berada pada orang-orang di belakang meja. Nah, orang-orang itu disebut sebagai birokrat. Birokrasi merupakan alat untuk menjalankan roda pemerintahan terkait administrasi. Birokrasi pemerintah berfungsi membangun sistem administrasi negara yang tujuannya untuk melayani kepentingan rakyat secara menyeluruh. Sekarang, dapat kita ketahui bahwa kehadiran birokrasi itu sangat penting karena melekat dengan kehadiran manusia bahkan dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Contohnya ialah adanya akte kelahiran dan akte kematian. Salah satu tanggung jawab pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, bahwa pada ketentuan umum pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dari pemerintah bisa menjadi tolak ukur untuk melihat kualitas pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, pelayanan yang disediakan mestilah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, mengutip dari laman web Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hakikatnya reformasi birokrasi adalah upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia atau aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Contohnya seperti pembuatan IKTP. Hal tersebut dirilis karena birokrasi harus disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial yang saat ini amat sangat diwarnai dengan kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ahli yang mencetuskan dan mengembangkan teori birokrasi yaitu ada pemikir dari Jerman bernama Maximilian Weber. Gagasannya disebut dengan Weberian. Dalam pandangannya, Weberian bureaucracy theory is a bureaucratic theory that is very influential on all countries but those who embrace democracy and authoritarianism. Maksudnya, teori birokrasi Weber memiliki pengaruh ke semua negara, termasuk negara yang menganut sistem demokrasi dan otoritarianis. Weber juga menegaskan tentang keidealan dan netralitas birokrasi, di mana birokrasi berkedudukan sebagai eksekutor kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh para elit atau aparat pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, para penggagas reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan sama dengan harapan Weber, yaitu mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dan sehat dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, korupsi kolusi nepotisme, juga mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar, serta kode etik aparatur negara. Meskipun kebijakan terkait pelayanan publik dan kode etik aparat telah diatur dengan baik, pandangan masyarakat terhadap organisasi birokrasi seringkali berada pada stereotip negatif, karena biasanya proses pengurusan surat menyurat atau dokumen itu berbelit-belit, tidak ramah lah, tidak adil lah,
tidak transparan, mempersulit dan memperlambat pelayanan, atau sebagainya. Hal itu semua merupakan pengalaman tidak enak yang dialami sebagian besar masyarakat dan kebanyakan ketika ingin membuat identitas diri atau KTP, akte kelahiran, dan lain-lainnya. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua pemerintah memiliki sikap dan perilaku yang sama. Namun, pemerintah yang baik haruslah yang mengedepankan kepentingan rakyatnya. Banyak yang bilang jika mengurus surat menyurat itu ribet. Iya mungkin di daerah lain, tapi yang saya alami justru sebaliknya. Baik, masuk pada sesi curcol pada kasus pertama, ketika saya ingin membuat KTP, saya menuju ke kantor Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pegadaian, Subang. Karena saat itu saya sekaligus menyiapkan berkas-berkas untuk masuk ke perguruan tinggi, sebelum berangkat saya mengecek NIK masing-masing anggota keluarga di kartu keluarga yang disesuaikan dengan NIK di KTP. Namun, setelah 4 tahun kakak tersebut dikeluarkan, baru tersadar bahwa terdapat kesalahan pada nomor induk kependudukan milik mama. Memang hanya berbeda satu nomor, namun tetap harus dibenarkan karena merupakan identitas resmi yang digunakan pemerintah dalam mengelola data penduduk, dan kita juga tidak akan kesulitan menjalankan proses administratif ke depannya. Oleh karena itu, saya datang ke cabang Disduk Capil Kecamatan Pegadaian bersama bapak saya untuk membuat KTP sekaligus membuat KK baru. Profesionalitas sumber daya manusia di sana cukup baik karena ketika sampai kami berdua langsung diarahkan ke meja administrasi untuk mendaftar dan mengambil nomor antrian. Saat bagian kami langsung menjalankan apa yang menjadi tujuan awal. Bapak ke meja khusus kartu keluarga dan saya ke meja khusus kartu tanda penduduk. Nah, setelah itu, kami diberi informasi bahwa KK dan KTP bisa diambil pekan depan karena harus menunggu suplai belangko KTP dari pusat terlebih dahulu. Kebijakan pelayanan aparat di sana terbilang baik karena kita diberikan arahan sekaligus nomor kantor Disduk Capil Pusat di Subang bila mana ingin mengkonfirmasi ulang mengenai KTP dan KK tersebut. Sarana dan prasarana di sana juga bisa dibilang lumayan lengkap dengan adanya ruang tunggu, petugas keamanan, dan sebagainya. Menurut versi Bapak, KTP bisa langsung dicetak saat itu juga meskipun antri dan jadinya tetap di hari itu jika tersedia belangkonya. Namun, biasanya aparat tidak jujur dan mengatakan bahwa belangko sudah habis, tapi nyatanya mereka justru mengedepankan oknum calo terlebih dahulu akibat sebelumnya ada gratifikasi. Tapi, jika aparat jujur dan bertanggung jawab pada tugasnya, hal seperti ini tidak harus diulur-ulur dan dipersulit. Sementara, kendala kakak sendiri biasanya ada pada kelengkapan data yang tidak sinkron antara data satu dengan data lainnya. Nah, kemudian beralih pada kasus kedua terjadi di layanan kesehatan, di mana saya pergi ke puskesmas kecamatan sebelah untuk kontrol ke poli gigi. Karena puskesmas di kecamatan saya dokter giginya sedang tidak ada. Entah kenapa yang saya rasakan setiap datang ke puskesmas, pelayanannya berbanding terbalik dengan di klinik. Padahal keduanya sama-sama tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Ketika saya datang, puskesmas sedang ramai, namun tidak ada orang keamanan atau petugas kesehatan yang berjaga di tempat pengambilan nomor antrian. Secara tidak langsung, tidak ada yang mengarahkan saat itu, sehingga ada orang yang langsung duduk di kursi tunggu tanpa mengambil nomor. Ketika saya di administrasi, administratornya kurang ramah dan rariweuh kalau kata bahasa Sunda mah. Rariweuh sendiri, terus ketus dalam bertanya. Di sini konteksnya saya pertama kali datang ke puskesmas tersebut dan ditanya mengenai data diri terlebih dahulu, kemudian tujuannya. Selain itu, sarana dan prasarananya kurang inovatif, di mana pengambilan nomor antrian masih manual, sementara di puskesmas lain sudah lewat mesin dan selalu ada yang jaga. Selebihnya, profesionalitas dokter seperti pada umumnya, tapi kembali lagi, pelayanannya lebih baik di klinik. Teman-teman, upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti pembenahan sistem, kebijakan pelayanan, maupun profesionalitas aparat atau tenaga kesehatan. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus dibangun dengan rasionalitas dan netralitas, di mana kepentingan penguasa memihak pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan
diperhatikan, yaitu yang pertama, pemimpin birokrasi mempunyai jiwa leadership yang kuat, bervisi kerakyatan, dan mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Yang kedua, pemimpin harus meninjau dan memperhatikan kinerja jajaran kelompoknya, apakah telah melakukan tupoksinya dengan baik atau malah sebaliknya. Dan yang ketiga, birokrasi harus lebih responsif dan mengoptimalkan kepuasan rakyat akan pelayanan publik serta bertanggung jawab pada publik. Misalnya, dengan meminimalisir penyimpangan maupun gratifikasi yang biasanya dilakukan aparatur negara dengan membeda-bedakan rakyat. Thanks for watching. Dari banyaknya kata yang sudah terucap, dari banyaknya hal yang sudah kita simak bersama, semoga semua yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.